Kita sering membanding-bandingkan. Yang ngerti dan setuju bilang amin dulu. Kita suka membanding-bandingkan siapa yang lebih kaya. Kita seneng banget tuh kalau media ngeluarin inilah daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Padahal nama kita nggak ada di situ. Padahal yang temen yang kita kenal juga nggak ada di situ. Tapi kita seneng banget, betul apa tidak? Karena somehow ada hal yang menarik. Kita senang kalau ada yang namanya inilah pakaian terbaik pada acara ini. Kita suka membanding-bandingkan harta. Kita suka membanding-bandingkan apa? Penampilan. Biasanya wanita berdandan, kalau pria berdandan untuk dirinya sendiri. Kalau wanita konon katanya berdandan untuk membuat iri wanita yang lain. Di sini nggak ada, kebanyakan di Cirebon. Biar aman kita saudara ya. Berikutnya lagi kita suka membanding-bandingkan apa? Prestasi. Biasanya orang tua niatnya baik sih. Pengen mendorong anaknya untuk semangat. Dia bilang, nah lihat tuh anaknya tetangga Pak Budi. Seumur kamu udah jadi manajer. Kamu seumur kamu mencari kerja aja susah. Kalau anaknya cukup nyolot dan cukup pintar. Dia bilang gini, Pak lihat tuh Pak Jokowi seumur bapak. Udah jadi presiden. Bapak seumur gini masih aja julid sama anak sendiri. Kita suka membanding-bandingkan apa? Prestasi. Dan berikutnya kita suka membanding-bandingkan keadaan. Orang tua biasa suka begitu. Oh zaman papa dulu. Wah zaman papa dulu begini. Pak zaman bapak dulu nggak ada internet, Instagram, Twitter, TikTok. Zaman bapak dulu TV cuma satu, TVRI. Kalau Harmoko muncul selesai sudah. Itu yang ketawa satu angkatan kita. Yang kalau minggu pagi cuman lagunya seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Semuanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kalau lebih semangat lagi. Ngejar dia, lebih semangat. Mari sembah dia. Gue emang demen sama jemaat ini. Dari seluruh jemaat di muka bumi, jemaat gereja kerinduanku top Markotop. Itu namanya iklan doang saudara. Dalam hidup ini manusia selalu berusaha mempertanyakan, am I good enough? Apakah saya cukup baik? Manusia selalu, apakah saya cukup cantik? Apakah saya cukup pintar? Manusia memiliki keinginan untuk selalu diterima. Manusia memiliki keinginan untuk selalu dicintai. Nah, rasa ingin diterima, rasa ingin dicintai itu membuat kita suka apa? Membanding-bandingkan dengan. Kalau saudara ingin belajar lebih dalam lagi, minggu lalu our Pastor Binsar Negomodus mengajar berhala penerimaan. Cek YouTube channelnya Deddy Corbuzier. Pasti nggak ada. Saudara, karena ingin diterima, karena ingin dicintai, so manusia suka membanding-bandingkan. Banyak dari kita kalau dandan pakai baju dan kita keluar, kita lihat orang pakai baju, kita ganti lagi. Karena kita ingin apa? Diterima dan dicintai. Mari kita akan belajar. Mungkin saudara nggak pernah membaca ayat ini dari perspektif yang ingin saya sampaikan sama saudara. Yohanes 21 ayat 18 dan ke-23. Karena ini sesi jam 3 sore, kita akan baca bergantian, bersaut-sautan. Kaum pria baca ayat 18, kaum wanita baca ayat 19. Yang masih bingung kaum apa? Bertobat. Coba di sini siapa yang kemarin nonton Bruno Mars? Gue udah nebak sih Bekasi. Ya Pak, boro-boro Bruno Mars Pak. Bayar token listrik aja susah Pak. Saya sih nonton Bruno Mars Pak, tapi di Mars. Mari sama-sama, kaum pria 18, kaum wanita 19. Siap? Kok kayaknya ada penolakan di sini saudara? Siap? Oke, wanita siap? Kalau cowok siap, wanita siap. Kaum wanita, kaum pria 3, 2 ya. Aku
Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau. 19 wanita, engkau bisa lebih baik dari pria. Yuk. Kaum pria, you can better than woman. 3, 2 ya. Nggak ada perubahan bos. Nggak ada ngaruhnya bos. Ayo, udah kita baca bareng-bareng aja deh yuk. Biar nggak emosi gua yuk. Ayat yang ke-20 semua sama-sama. 3, 2 ya ketika. Kok makin gak jelas bacamu? Ayat yang ke-20, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan? Ayat yang ke-22, jawab Yesus, jikalau aku, supaya ia tinggal, sampai aku datang itu bukan apa? Tetapi engkau apa? Ayat yang ke-23, sama-sama, maka... Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan apa? Jadi ayat ini menggambarkan Yesus memanggil Petrus tentang bagaimana dia akan mati. Bagaimana kesudahan hidup dari Rasul Petrus. Petrus diberitahukan oleh Yesus, bagaimana kamu akan mati. Saudara bisa bayangin gak? Kalau suatu hari ada orang bilang sama saudara, seorang hamba Tuhan, atau saudara bayangin deh, kalau Yesus ngomong sama saudara dan memberitahukan sama saudara bagaimana kamu akan mati. Rasa-rasanya kita pasti akan fokus sama bagaimana kita mati. Betul apa tidak? Pasti kita akan bertanya kapan, bagaimana, adakah yang bisa kita lakukan agar kematian menyenangkan. Betul apa tidak? Tapi mari kita lihat respon dari Petrus ketika disebut oleh Yesus bagaimana dia akan mati. Ayatnya yang ke-21 yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya ketika ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan? Kita lihat jawaban Yesus ayat yang ke-22. Yesus tuh hamba Tuhan, Tuhan yang cool banget. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya sampai aku datang, kita baca yang bagi saya bagian kuning 3, 2 ya. Tetapi engkau, masih Yesus menggambarkan bagaimana dia akan Petrus akan mati. Tapi malah Petrus sibuk sama orang lain. Saya bisa bayangin gak? Kalau Yesus bilang sama saudara, this is the way you will die. Ini cara kamu, ini jalan kamu akan mati. Terus malah kita sibuk sama hidup orang lain. Ini yang terjadi kepada Petrus. Kenapa Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana Yohanes akan mati? Karena Petrus pengen tahu juga bagaimana cara matinya Yohanes. Kenapa? Karena Petrus berharap cara mati Yohanes mungkin lebih buruk dari dia. Saudara mungkin gak pernah dengar dari perikop ini sudut pandang yang ini. Tapi yang menarik saudara, comparison, membanding-bandingkan terjadi di mana-mana. Nah mari kita akan belajar. Saya bagi khotbah ini menjadi 3. Kutuknya, the curse, the cause, and the cure. Bagaimana kutuknya, kalau saudara membanding-bandingkan kutuk apa yang akan terjadi, dan apa penyebabnya, dan bagaimana mengobatinya. Gereja kerinduanku, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama part 1, the curse, kutuknya. Kenapa Tuhan gak pengen saudara dan saya mengcomparison, membanding-bandingkan orang lain? Yang pertama, karena orang yang suka comparison, akan memproduksi inferiority or superiority. Akan memproduksi perasaan lebih hebat atau lebih kurang. Kalau kita suka membanding-bandingkan cuma 2 kemungkinannya. Dia lebih baik atau kita lebih baik. Betul apa tidak? Kalau kita suka membanding-bandingkan orang lain, kita akan melihat dia lebih kaya atau kita lebih, dia lebih pintar atau kita lebih, dia lebih baik atau kita lebih. Orang yang suka membanding-bandingkan cuma 2 kemungkinannya. Kita merasa sombong karena lebih baik, atau kita merasa tidak lebih baik, alias rendah diri. Orang yang suka membanding-bandingkan cuma 2 kemungkinannya. Suatu hari saudara, saya baca dalam sebuah cerita,
Ada orang punya rumah. Rumahnya baik-baik aja. Tapi ketika dilihat rumah orang lain, dia tinggal di rumah itu 30 tahun, gak ada masalah. Tapi ketika dia pergi ke rumah sepupunya, langsung punya masalah. Kenapa? Karena istrinya bilang, "Pak, lihat deh, rumah sepupu kamu lebih bagus." Dan dia pulang ke rumah, mulai benci sama rumahnya. Nih, saudara kalau nggak suka, saya balik lagi ke Cirebon bisa, saudara. Betul apa betul? Contoh berikutnya lagi, suatu hari ada gagak duduk di tepi yang namanya kolam renang, di tepi yang namanya kolam sungai. Yang benar apa? Kolam apa kolam renang apa terserah gua. Gagak lagi duduk, lagi ngapa Bapak Ibu? Lagi duduk dia, ngapain? Main TikTok. Gagak lagi duduk dan gagak melihat yang namanya seekor angsa. Dan gagak bilang sama angsa, "Aduh angsa, enak banget kamu ya, kulit saya hitam. Sedangkan kulit kamu putih. Kamu sangat putih dan sangat indah. Pasti kamu akan sangat bahagia." Apa jawab dari yang namanya angsa itu? Angsa berkata apa? Bahagia? Kalau aja saya punya warna lain selain putih. Warna putih sangat membosankan. Kamu pernah ketemu sama yang namanya burung kakatua nggak? Burung kakatua warnanya sangat banyak. Saya yakin burung kakatua pasti burung paling bahagia di muka bumi. Burung kakatua bilang, "Oh, kamu bercanda sama saya. Warna saya kurang banyak. Coba kamu lihat itu. Yang namanya burung apa tuh? Merak, itu dia." Saudara udah tahu khotbah ini ya? Jangan saudara ikutin saya di Cirebon tadi. Coba kamu lihat burung merak. Lihat terlalu banyak warnanya. Pasti. Lihat itu burung merak yang ada di kandang. Warnanya banyak, pasti dia bahagia. Burung merak bilang, "Apa bahagia? Gue di kandang, enak tuh. Jadi burung gagak, bebas kemana-mana." Bisa ngerti gak maksud saya? Kayaknya lu gak ngerti deh. Lingkaran yang gak ada, si gagak iri sama angsa, angsa iri sama si kakatua, kakatua iri sama si merak, merak iri sama si... Ada orang naik mobil, lihat orang naik pesawat, enaknya naik pesawat. Yang di mobil, ada orang naik motor, lihat yang naik mobil, enaknya naik mobil. Yang naik motor, ada orang jalan kaki, bilang enak yang naik motor. Yang jalan kaki dia lihat orang yang gak punya kaki, yang gak punya kaki bilang enak ya dia bisa jalan. Yang di pesawat enak yang dibawa. Ada orang duduk di bangku jemaat, enak jadi Gideon. Yang Gideon lihat saudara emang enak. Yang pertama, membanding-bandingkan. Makanya saya tulis dalam slide saya, where comparisons begins, ketika membanding-bandingkan dimulai, maka contentment, rasa puas, rasa penuh, rasa damai itu berhenti. Tidak ada yang lebih hebat dari dalam mencuri sukacita kita daripada membanding-bandingkan. Tidak ada yang lebih hebat dari mencuri sukacita kita daripada apa? Membanding-bandingkan. Makanya kalau kita melihat yang namanya budaya kita suka membanding-bandingkan. Lihat Instagram. Kita lihat foto orang. Kita udah happy ya keluarganya ya. Yang pertama, orang yang suka comparison akan memproduksi yang namanya kalau nggak sombong atau rendah diri. Saya tulis dalam slide saya, dunia dikuasai oleh 3 roh. Yang pertama kurang iman. Yang kedua roh kompetisi atau persaingan, comparison. Dan yang ketiga roh perpecahan. Makanya ada orang kumpul di sebuah warkop. Ada orang Papua datang, orang Papua bilang pesan 1, ale-ale. Wih, ale-ale orang Makassar gak mau kalah. 1, kerating daing. Kerating daing. Orang Jawa gak mau kalah, apa ya? Udah 1 mas, mari mas. Datang orang Ambon gak mau kalah, apa ya? Oh 1, betadin. Anda gak ngerti itu. Ini Gideon semenjak dari Cirebon gak lucu ya? Ya. Suka apa? Pendeta bisa gak banding-bandingin? Bisa. Suatu hari saya duduk sama teman-teman pendeta yang gerejanya udah lebih dulu, lebih besar. Jemaatnya keren. Fasilitasnya lebih maju.
Saya pulang, saya ngomong gini, kok ada pendiam sayang? Saya bilang sakit perut. Itu harusnya lucu sih. Saya bilang hebat ya mereka ya, gerejanya udah ini. Saudara mau tahu gak saya ngomong apa? Tuh kan, jangan banding-bandingin deh. Kamu tuh baru 5-6 bulan, lihat Tuhan pakai gereja kerinduanku seperti apa. Baru 6 bulan. Udahlah, mereka udah berpuluh-puluh tahun. Ucap syukur sayang. Sih. Yang kedua, orang yang suka membanding-bandingkan, apa kutuknya? Yang kedua akan memproduksi yang namanya marah sama Tuhan. Anger towards God. Orang yang suka membanding-bandingkan akan marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati dia, saya enggak? Kenapa Tuhan sembuhin dia, saya enggak? Kenapa dia dapat promosi, kenapa saya enggak? Kenapa dia sembuh, saya enggak? Kenapa papa saya diambil Tuhan, saya enggak? Mereka berpikir Tuhan pilih kasih.